Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, aku Ginda Rusid Asibuan dari kelas L PGSD 2021 Universitas Negeri Medan. Kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya mendownload dan menjalankan sebuah perangkat lunak yang bernama OBS atau Open Broadcaster Software. Jadi teman-teman, OBS merupakan sebuah perangkat lunak gratis yang didesain untuk merekam layar laptop dan streaming. Jadi di sini aku akan menjelaskan teman-teman bagaimana caranya mendownload dan merekam layar laptop menggunakan OBS ya teman-teman. Sebelumnya aku ingin mengucapkan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi sebuah tugas yang diberikan oleh dosenku yang bernama Bapak Hairul Usman, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer. Jadi, dan juga aku ingin mengucapkan bahwa aku minta maaf jika ada kesalahan kata ke depannya mulai dari sekarang untuk dan sampai akhir, karena ini adalah video pertamaku dan aku adalah pemula, jadi mohon dimaafkan dan terima kasih telah mengklik video ini. Jadi teman-teman, langsung saja tanpa menunggu lebih lama lagi, kita pergi ke tutorialnya. Baiklah, langkah pertama adalah teman-teman buka browser yang biasa teman-teman pakai. Di sini aku akan menggunakan Google Chrome, lalu teman-teman klik OBS ya. Nah, setelah di enter, halamannya akan seperti ini, Open Broadcaster Software. Teman-teman klik di bagian ini, lalu teman-teman pilih di bagian download di samping homepage. Nah, akan ada 3 operating system, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Teman-teman pilih di bagian Windows dan di sini ada variasi downloadnya, download installer 22 bit. Nah, di sini teman-teman untuk teman-teman yang laptopnya support di 64 bit, teman-teman pilih di bagian download installer. Kalau yang 32 bit ini dipilih yang ini. Nah, setelah di download, teman-teman pilih file lalu klik dan jalankan sebagai administrator. By the way, untuk teman-teman yang bertanya kenapa aku menggunakan double tap, di sini aku ingin menggunakan double tap untuk mengatur di pengaturannya ya, karena akan ada kekurangan ketika kamu menggunakan satu tap saja untuk nge-record dan sekaligus memberikan tutorial. Jadi aku membuat tab satu lagi untuk memberikan bagian di penyetingan saja ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Baik, untuk tampilan awal kemungkinan akan seperti ini teman-teman ya, layarnya hitam, tidak ada apa-apa. Nah, kalau seperti ini teman-teman langsung pergi saja ke bagian penyetingan, setting, kita akan settingnya. Inilah language, teman-teman pilih bahasa teman-teman. Saya akan memilih bahasa Inggris saja. Lalu di bagian stream, ini untuk nge-streamnya teman-teman. Lalu di bagian output, awalnya ini akan simple ya teman-teman, biasa saja. Teman-teman buat di pengaturan lanjutan advance. Nah, lalu untuk bagian streamnya, teman-teman pilih audio track 1, encoder kali 264. Ini adalah pengaturan aku, rate controlnya CBR, bitrate-nya awalnya 2500, teman-teman aku buat 4000 untuk naikkan saja. Nah, lalu kita pergi ke bagian recording. Untuk bagian recording, ini adalah recording part ini untuk tempat setelah selesainya merekam akan kemana video itu. Nah, kebetulan aku membuat sebuah foldernya di sini adalah recording. Jadi ketika selesai nge-record akan pergi ke situ. Untuk recording format ini adalah format videonya. Nah, di sini ada banyak. Aku menyarankan antara MP4 atau MKP. Masing-masing memiliki kelebihan. Aku memilih MP4 karena lebih hemat akan penyimpanan dan lebih friendly. Nah, untuk audio track aku pilih 1, encoder ini sesuai dengan VGA teman-teman. Aku pilih 2x264. Untuk ini rate control CBR, bitrate 4000 sama seperti biasa teman-teman. Ini CBR. Lalu kita pergi ke bagian audio bitrate ini biasanya 160 ya teman-teman ya. Di sini aku naikkan ke 320 semuanya. Nah, track 1 sampai track 6. Karena ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, jadi kualitasnya biar lebih bagus saja. Lalu untuk ini tidak ada apa-apa. Kita pergi ke bagian audio. Untuk di sample rate aku buat di 48 GHz dan untuk channel aku buat di stereo. Nah, lanjut ke bagian video. Ini adalah bagian terpenting. Nah, untuk bagian ini teman-teman harus patokannya itu di bagian base canvas resolution. Nah, di sini kalau memang bawaan laptopnya itu sudah 1920, jadi untuk bagian output scale ini teman-teman sesuaikan dengan bagian atas saja. Intinya patokannya itu di bagian base canvas ya. Ini patokannya. Dan lalu untuk yang ini teman-teman klik yang sama dengan yang bagian atas dia. Kalau memang bawaannya sudah 1280, teman-teman jangan buat lebih tinggi karena takut nanti videonya itu rusak atau tidak bagus. Buat di 1280. Nah, karena aku bawaannya segini, aku buat segini. Untuk di download scale filter aku pilih di Big2Big. Ini terserah sih teman-teman, aku pilih di sini aja, ini di pertengahan. Dan untuk FPS nya
Di sini aku pilih 60. Untuk teman-teman yang kualitas videonya itu patah-patah, teman-teman bisa mengubah ke 30 atau sesuaikan saja dengan FPS yang cocok dengan laptop teman-teman. Untuk bagian hotkey tidak ada apa-apa, lalu bagian advance tidak ada apa-apa. Nah, di sini teman-teman tis yes aja. Di sini aku akan buat no. Karena di bagian pengaturannya sudah selesai, aku close aja di tab ini, lalu kita kembali ke tab utama. Nah, di tab utama ini aku akan mengajak teman-teman bagaimana caranya merekam layar. Nah, ada satu hal yang ingin aku coba dulu, yaitu bagian studio mode. Kenapa aku ingin buat studio mode? Karena ketika aku ngeklik bagian ini, layar akan hitam. Kita tes ya teman-teman. Boom, hitam. Aku kembalikan, kembali. Jadi aku akan buat bagian studio mode dulu, lalu kita buat ke bagian adegan. Nah, ini karena aku nge-record di tab ini teman-teman ya, nge-record sekaligus bikin tutorial. Jadi begini dia hitam. Tapi kalau normalnya tidak akan seperti ini, teman-teman tidak perlu buat bagian studio mode. Jadi teman-teman, ketika di bagian adegan ini, teman-teman pilih di bagian tambah dulu. Untuk merekam layar itu, teman-teman pilih bagian tambah di source, lalu klik di bagian display capture. Nah, ini terserah namanya, misalnya rekam. Teman-teman klik OK, lalu OK saja. Nah, saya akan matikan bagian studio mode, ini tidak hitam lagi. Nah, setelah begini, teman-teman untuk menambah setelah begini ya, teman-teman itu sudah bisa tinggal record. Nanti klik aja nanti sini bagian recordingnya. Lalu di sini aku akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya bikin webcam atau gambar yang ada di sini ya. Jadi caranya itu cukup mudah sebenarnya. Teman-teman klik bagian tambah, lalu teman-teman pilih di bagian video capture device. Nah, teman-teman tulis aja namanya misalnya webcam ya, webcam 1. Lalu pilih teman-teman pilih di bagian MTD kamera. Nah, lalu nanti klik OK. Teman-teman ini bisa atur di bagian sininya itu mau teman-teman kecilin di bagian mana itu terserah ya, nanti sesuaiin aja. By the way, di sini ini juga sama, ini bisa diapa-apain, dikecilin juga bisa, terserah teman-teman. Intinya teman-teman sesuaiin aja dengan laptop teman-teman ya. Lalu kalau misalnya maaf sebentar, kalau misalnya mau mengunci ini biar gak ditekan-tekan lagi, teman-teman pilih di bagian pengaturan ini di samping gambar mata, teman-teman klik tombol kunci. Nah, teman tidak bisa diapa-apain. Sama halnya dengan ini bisa juga dibuat di bagian kunci. Nah, tidak bisa diapa-apain. Nah, setelah selesai, teman-teman, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat sebuah logo atau gambar ya. Teman-teman klik di bagian image. Nah, langsung OK saja. Lalu teman-teman cari filenya di sini, browse. Nah, sini aku akan membuat sebuah gambar. Sini aku akan menambahkan sebuah gambar logo PIP Unimed. Nah, di sini aku akan klik OK. Nah, di sini kecilin dulu ya teman-teman. Kecilin lagi. Nah, misalnya saya akan buat di sini. Bagian logonya akan saya buat di sini ya teman-teman. Di sini ya. Nah, untuk ini juga kita kunci aja dulu. Nah, setelah begini, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya buat sebuah teks. Jadi untuk teks itu cukup simple teman-teman. Ini lalu buat teksnya misalnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ini aja select fontnya apa, regular 36 aja ukurannya. Oke, lalu warnanya bisa teman-teman pilih. Saya akan memilih warna hijau saja. Lalu nah, klik OK. Di sini teman-teman ya, teman-teman bisa besarin aja nih. Nah, besarin aja, sesuaiin aja dengan ini. Teman-teman, aduh error. Nah, aja ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti ini. Ya, masih banyak sih sebenarnya fitur-fitur teman-teman ya, mulai dari seperti window capture ini lebih kayak seperti apa ya? Itu seperti contohnya itu mengambil layar yang sedang terbuka. Misalnya teman-teman membuka sebuah PowerPoint dan teman-teman ingin membagikannya, bisa aja dengan window capture. Masih ada banyak pengaturannya, tetapi ini adalah tutorial dasar yang bisa aku berikannya. Untuk posisi-posisinya bisa teman-teman sesuaikan, ini tergantung kepada bagaimana teman-teman, kebutuhan teman-teman.
Jadi ya mungkin cukup sekian tutorial yang dapat aku berikan teman-teman. Apabila ada kekurangan ya jujur saja aku minta maaf, karena ini adalah video pertama aku dan jujur saja ini lumayan bikin energi berkurang banyak ya teman-teman, dan cukup asik sih. Jadi ya apabila ada kekurangan aku mohon maaf, apabila ada kata-kata salah aku mohon maaf juga, dan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tolong like, share juga, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.